Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur mbah nuwun sangat ora kenyono-nyono rek hari ini dengan kemurahan Gusti saya berserta dengan kru dan nyonya Pak, alhamdulillah saya sakit sewanteng panjenengan atas kemirahanipun Gusti ya margi wau tidak terencana dan tidak terpetakan Pak. Nun sewu kita hadir teman-teman dan seluruh saudara selawase dimanapun panjenengan berada sebagai awal jumpa kita. Salam S3 Serba Serbi Sugiarto matur nuwun. Luar biasa. Matur nuwun Pak. Saya tergelitik Pak untuk mengolek makam Pangeran Benowo yang di sini adalah di Telatah Desa Wates Aji, Kecamatan Pucawani, Kabupaten Pati. Sangat luar biasa dan tak lihat juga luar biasa banyak pengunjung. Sebagai perkenalan, monggo panjenengan sebagai juru kunci mriki memperkenalkan diri Pak, semonggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Wedal sonten menika kepanggihan kalian Pak Sugiarto. Nggih menika syukur alhamdulillah sami wilujeng sedaya permesa sedaya saking nggih nika permesa S3 TV. Mugi-mugi rawuhipun sedaya ingkang sami rawuh mugi paringana nggih menika keselamatan, kebahagiaan, puja suci syukur ngarsudhan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sami wilujeng. Amin amin ya rabbal alamin. Nembah nuwun Bapak. Pak Juru Kunci. Pak Juru Kunci, saya akan bicara mulai dari sejarah. Setelah sejarah saya juga akan mengungkap sedikit mengenai perkembangan di era kekinian karena melihat terletak geografi panjenengan di atas bukit yang lumayan tinggi dengan infrastruktur yang masih butuh ditangani dan sebagainya. Pak, kita mulai dari sejarah Pangeran Benowo. Kita ketahui sekilas tadi adalah beliau termasuk turunan dari Joko Tingkir Hadiwijoyo yang sekarang baru hit itu Pak di lagunya itu. Dan memang ada beberapa yang pro dan kontra, tapi kita tidak akan masuk ke sana Pak. Saya mau cerita bagaimana Pak ceritanya sehingga Kanjeng Pangeran Benowo niki yang notabene non saya Pak ada di beberapa tempat, tapi ternyata saya kok mestinya kok ada di sini karena saya juga pernah berkunjung Pangeran Benowo yang di Kota Gede pernah Pak, di Demak itu juga Demak juga dan beberapa, tapi di sini di Pati juga ada dan tempatnya sangat-sangat eksotik Pak. Pripun cara larah-larai versi panjenengan dari beberapa literasi atau sumber terkait dengan Pangeran Benowo. Monggo, Pak. Nggih, kirang langkungipun wonten klentang-klentang muga sedaya wonten ngarsanipun kula mugi sedaya klentang-klentune mugi Gusti Allah paringana pangapunten wonten rese Allah Subhanahu wa taala mbok menawi sedaya menika kanthi pangestunipun yang Pangeran Benowo mugi-mugi sedaya wau anggenipun nggih menika sowan Bapak Sugiarto wonten pangeran menika mungkin berkah ridhone Gusti Allah taala. Nggih menika serius nggih menika yang Pangeran Benowo nggih menika wedal zaman tahun sak sampunipun Eyang Joko Tingkir mengunduri tuwa tur wedal rumiyin niku tahun 1587 sampai dados ratu. Nah tahun 1588 niku piyambake medal saking keraton. Medal saking keraton piyambakipun nggih menika pados nggen sing sekinten dipun panggeni Nyaman tur adoh saking perkotaan. Menika sing ingkang dipun panggeni menika teng tengah-tengahan alas niki Pak. Teng tengahan alas nggih wonten tengah-tengahan niku arah antara pertengahan Todanan, Kecamatan Todanan, Kecamatan Pucawang ini pertengahan di sini. Pertengahan, pertengahan antarane niku istilahnya kalau dugi Lembung Mas niku sekitare 7 kilo. Nek dugi Todanan nggih 7 kilo, dugi Budeh antarane niku niki pas kencer Budeh nih. Dusun Budeh niku. Niku 5 kilo. Nah niku ngoten. Lah nek ngilen dugi
Tambak Rama niku 7 kilo lebih, puluhan kilo malah lebih niku. Ngoten nggih, Mas, justru lebih jauh nggih. Lah zaman wedal semonten yang Pangeran Benawa nggih pados nggih sekinten diremeni wonten tumandhak wonten mriki. Namine Dukuh Maratopo. Maratopo. Dukuhe gawe desa nggih. Gawe wedal dugi mriki ki ambeke dereng nggih dereng wonten napa sing dipadhang mboten anu mulane niku ceritane Maratopo. Lah ta mriki kudune ora ana sing dipangan nggih kudune ya tapa riyen ngoten ceritane. Mara datang topo itu bertapa nggih Maratopo. Panggenane yang Pangeran Benawa rumiyin niki terus tenggene panggenan mawon nggih. Panggenane sebelah timur saking makam niki jarak 200 meter niku panggonane jaman sebelah berarti ndi Pak? Mriko. Timur ke timur. Nggih. Wonten nganu nggih. Wonten wonten peninggalan tanaman-tanaman pring tasih terus pecahan kenteng wonten mriku tasih. Pecahan kenteng jaman rumiyin. Niku. Nggih. Lah medal wonten mriki kiambakenipun saking keraton niku napa nggih kiambake saking keraton istilahnya niku supaya nyaman kiambake rumiyin dados ratu mboten napa istilahnya mboten purun rebutan kalih keluarga ngoten. Kiambake nrimo ngalah pados ngen sing sekira dipun remeni wonten mriki tur nyaman ngoten. Lah wedal niku saking gene keraton pun teng mriki akhire kiambake diderekke kalih penderek keraton niki. Wonten sak wontene niki wonten 13 makam niki. 13 nggih 13 makam niku penderek saking keraton. Nuwun sewu, pas penderek niku termasuk nderek garwa atau hanya pengikut-pengikut Pak? Pengikut. Garwa mboten. Nek garwane sing penderek panjenengan nggih sing bagian masak kene niku. Tapi yang Pangeran Benawa wonten mriki mboten gadah turun. Mboten kalih garwane. Dadi garwane dipun tinggal wonten keraton. Lan pun upamane cara wonten permasalahan nek mboten ikut nek tiyang setri niku nek mboten. Nggih. Kira-kira wah sakne nek melu wis kono kene. Lah iki wonten mriki ndamel dusun Maratopo akhire wonten mriki gadah turun. Dadi makam niki mboten ditemokke. Mboten ditemokke yang Pangeran Benawa wonten mriki mboten ditemokke. Sinten sing nemokke mboten panjene penderek niki gadah turun wonten mriki. Ngantos sak menika. Oh, sastunipun panjenengan. Nggih, insyaallah ngoten mbok menawi. Alhamdulillah. Nggih. Lah mbah-mbah rumiyin nggih panjene mboten saking keng pundi mboten cerita. Nek mbah-mbah bibit rumiyin jaman rumiyin saking pundi mboten. Ingkang dipun kenali namung yang Pangeran Benawa. Saking nika saking Pajang. Nuwun sewu, sementara cara perhitungan ngantos turun ke pinten Pak mriki niki? Sekitaripun nggih pun nonton nek 6 turunan nggih lebih. 6 turunan. Ngeten maksudipun, dia apakah tasih saged mengenal dari turun yang ke-6 ini sampai yang ke-1 sampai sakit hierarkinya cara terap-terapane ketinggal ngetos. Nah, nek kados tiyang sepuh rumiyin mboten ngenalke mboten purun ngenalke niki mriki turune mriki mboten ngoten. Nah, memang niatan semula memang menyepi nggih. Kalau 6 ya 1508 katakanlah 1000 hampir 1600-an. Berarti ada sekarang kan 420 ya. 420 itu kalau bagi 70-an memang ya sekitar 6 memang masuk Pak. Ya 6 betul itu. Kalau 70 tahun berarti selang 70 tahun berarti ada sekitar 6 silsilah. Nah niki nek sing kados niki kelahiran kula Pak niki nek sing nah wedal niki niku kula kelahiran 57 Pak. 57 pun niki pun swidak lebih nggih. Jenengan nggih. Lah nggih. Niku. Lah mulane niku saged mbah-mbah niku saged sekitare sak monten taun. Jenengan saking Kang Rama. Bapak jenengan asmanipun sinten nun sewu? Paridin. Pak Paridin nggih. Tasih sugeng napa sampun Suwargi? Sampun Suwargi. Nate cerita napa Pak terkait Pangeran Benawa? Nggih sekitar ceritane niku pancene nggih wedal rumiyin yang Pangeran Benawa mboten kok cerita sing yang Pangeran Benawa saking mriki niku mboten namung sing kados
sesepuh rumiyin sing mbah-mbah niku pancene mbah-mbah kula pancene nate critane yang Pangeran Benawa niki manggile teng mriki kados ngoten terus jaman rumiyin kisah saking raton niku pancene wonten. Serius nggih. Wonten serius ngantos makaten dan memang nyatane sampai sekarang niku pun ngrembaka pinten Pak sampeyan kurang lebih dari turun dari yang menika sampai dan punggawanya itu tadi sampai sekarang sampai angkatan panjenengan. Apakah sedaya mangken teng dukuh menika? Betul. Oh. Medal saking mriki pun banget katahe wong wonten sing setunggal tahun niku 5 kakak nggih wonten. Lah wonten niku nek setunggal tahun mau 5 kakak. Lah niku nek tahun sing riyen-riyen wonten paguyuban nggih. Paguyuban keluarga mriki ngoten. Wonten. Wonten juga nggih. Nggih wonten. Oh, alhamdulillah nggih. Jadi nek napa niku leh kados keluargane kula, keluargane mbah-mbah kula wonten sing jaman rumiyin kisah saking niki medal saking medal saking ngene cerita yang Pangeran Benawa perkembangane jaman rumiyin ngoten. Perkembangane jaman rumiyin ingkang wonten mriki. Medal saking mriki niku wonten Desa Titang Juwono niku nggih wonten keluarga. Oh, Ketitang nggih. Ketitang Wetan, Ketitang Kulon. Nggih niku. Nggih luar biasa. Pecahane memang karena sudah 6 generasi, 6-7 generasi. Lah Mbah Sahruman sing teng Kalongan Winong niku nggih waune nggih tiangging mriki. Kalongan Kidul niki nggih tiangging mriki. Terus tiang Todanan niku nggih wonten tiang mriki. Tapi tesih nyambung, Pak. Tesih nyambung, tesih komunikasi nggih. Oh. Betul namung namung napa nggih jaman wedal yang wedal Mbah Sahruman niku wau tesih sugeng tasih sampun ninggal niku pun mboten. Oh, ngoten. Nun sewu nek dari catatan-catatan sejarah yang ada di sini, apakah wonten Pak tulisan-tulisan, cerita-cerita apa hanya turun-temurun dari omongan, lesan, apa ada tulisan-tulisan? Sabenere wonten, tapi wonten rumiyin sing ingkang beto Mbah Sahruman niku. Sing sameneika wonten Kalongan Winong. Kalongan. Oh. Tapi wekdal niku duka niku terus ting peteng pundi mboten memahami lah. Tapi ada nggih. Tulisan Jawa nggih. Nek duka tulisane niku kula mboten memahami tapi zaman rumiyin pernah ya Mbah Sahruman cerita. Oh, ngaten nggih serius. Nggih niku wonten. Kalau dari peninggalan wau jenengan cerita nggih ada genteng dan sebagainya. Apakah sempat ada juga gedung yang di sini dulu itu masjid Pak. Sini pun ada masjidnya di sini. Oh. Terus ini makamnya ini bergandengan lah, bergandengan karena nyatu dulu kali masjid. Nggih. Keluar dari sejarah tentu banyak versi karena kita ketahui tadi Pak macam-macam dan sebagainya, tapi kita menghargai itu sebagai kasanah dan kekayaan budaya negeri. Untuk sekarang saya akan bicara mengenai letak geografis, infrastruktur dan juga pengunjung Pak. Dari pengunjung, saya tadi saya baca itu buku tamu panjenengan dari mana-mana Pak. Ya ada dari Bengkulu juga ada, dari Kalimantan juga pernah. Kalimantan juga ada. Masya Allah, ya. Dari Madura juga ada, dari Surabaya mah banyak. Taunya saking pundi Pak mereka itu Pak? Taunya apakah dari sesepuh atau cerita? Dari sesepuh dulu. Dari sesepuh dulu sudah ada cerita-cerita. Mungkin ada makaran di sini itu. Mungkin ada yang nyebar juga ya, turun-turun itu nyebar kemana-mana. Indramayu juga banyak. Datang sini datang sini. Bekasi juga banyak. Bundi niku ngene Brebes nggih wonten. Apalagi sekarang itu kita ada Google Map Pak. Kita tinggal klik diantarkan sampai sini. Tahun-tahun yang baru tahun 2020 itu dari Kajen daerah Kajen Tayu itu banyak. Nah, yang dari tahun 2021 22 ini dari Rembang Bleblas sampai itu kan intinya kan pengunjung nggih, bukan terasan keluarga nggih. Tapi kalau dari Rembang Lasem itu
yang banyak masih urut-urutan dari yang pangeran mengandap. Terahnya nggih, masih ada terah yang mampu salah kita gitu. Pak, ini jenengan ada peringatan haul atau apa setiap tanggal apa bulan apa, Pak? Oh iya. Kalau acara kol itu di bulan besar, tanggal 11 besar. Besar, 11 besar. Penetapannya dari panjenengan, dari desa atau dari ada catatan tersendiri, Pak? Dulu-dulu ada yang gitu. Dulu-dulu ada kiai yang ke sini namanya Idul Wakid itu. Kalau dulu itu kolnya bulan Suro. Zaman dulu. Ini dipindah di besar, bulan besar itu biar ingatannya gampang, lebih gampang. Itu di tanggal 11 besar kan, hari tanggal 10 kan hari sholat Idul Adha. Tanggal 11 itu acara kol di sini. Biar sambil potong korban mungkin. Iya. Itu mungkin apa gitu nggih. 11 besar nggih. Setiap tahun dirayakan di sini nggih. Iya. Yang merayakan dari terah keluarga atau dari desa atau dari desa. Dari desa. Rame ya, Pak? Alhamdulillah. Ada sempat juga mungkin selambu dan ada gitu juga? Iya, juga dilelangkan. Biasanya acara napa mawon, Pak? Ben pemirsa pada tahu monggo. Acara untuk hall yang benawa setiap tanggal 11 besar setiap tahunnya. Biasanya acaranya napa mawon? Untuk acarane taktiman Al-Qur'an terus acara pengajian juga ada lelangan selambu juga. Itu sehari semalam apa siang tok? Siang tok. Siang saja. Kalau malam bukanya selambu malam 11 gitu. Malam 11-nya buka selambu. Besok acara malam inti ya. Didatangi dari keraton juga, datang dari kabupaten juga. Keraton ada yang datang juga? Iya, diundangi. Dapat undangan dari sini. Nggih. Pak, sejauh ini tadi sejarah sudah, bagaimana hall juga sudah. Ini untuk letak geografi panjenengan yang di atas bukit, saya sangat tertarik, Pak. Dan ini tadi saya memang melihat ada jalur berapa kilo ya, yang mungkin ada sekitar 1-2 kilo, Pak, yang memang membutuhkan pengerasan, pengaspalan dan sebagainya, Pak. Nah, ini mudah-mudahan nanti, tolong ini teman-teman Dewan ataupun dari pihak eksekutif terkait, Pak Bupati, Pak Gubernur, monggo ini adalah wilayah panjenengan dan mudah-mudahan mendapatkan satu perhatian, Pak. Amin. Untuk warga, saya mau bicara mengenai warga Wates Haji. Sini kan tadi di Dukuh Monotopo, Pak. Apakah tidak ada, Pak, alhamdulillah sejauh ini tidak ada perdebatan atau tidak ada silang pendapat dan sebagainya terkait? Alhamdulillah, betul. Satu tujuan dan sebagainya. Memang benar-benar hanya dikelola ya, dikelola. Dan satu sumber gitu, maksudnya nggak ada macam-macam. Untuk panjenengan, harapan panjenengan selaku juru kuncan sini terhadap makam kira-kira seperti apa, Pak? Harapan terhadap masyarakat, juga harapan terhadap generasi penerus dan harapan kepada pemerintah, Pak. Jadi generasi ini supaya piye, masyarakat seperti gimana, negara kok pripun, monggo. Dari keluarga dulu harapannya. Amin. Dari keluarga itu menyupport untuk istilahnya membantu di sini itu alhamdulillah bagus. Alhamdulillah. Untuk masa depan pemuda mudah-mudahan bisa jadi pemuda yang jadi contoh. Lain-lainnya itu. Nah, lain-lainnya yang dari pemerintahan juga baru-baru ini yang dari pihak kelurahan bantu di sini baru ini. Kalau dulu-dulu tidak ada sama sekali. Belum dibukakan. Dan saya lihat kadang-kadang juga ini ada pengunjung yang menginap, Pak. Tapi kan sementara tak lihat saya warung dan lain sebagainya yang di atas ini kayaknya kok belum ada ya, Pak ya? Iya, belum. Nah, itu gimana, Pak? Nanti beli-beli itu kalau ya, makannya mungkin nanti mudah-mudahan kalau saya makan mudah-mudahan bisa makan. Gitu nggih. Dadi aja watir nang kene ngorong ngeleh ya, meskipun belum ada warung sementara ini, tapi insyaallah ono ae lah gitu. Betul nggih, Pak? Kayak gitu. Banyak, Pak, tiap hari yang menginap juga banyak nggih. Ada mawon. Ndak
belum mesti lah, belum pasti. Kalau istilahnya kalau menginap itu jarang lah. Oh, gitu. Tapi ya ada tamu juga itu ndak melalui jam gini, jam itu tertentu ndak. Kadang-kadang ada yang jam 1 baru sampai sini. Berani ya Pak ya, padahal medan malam itu kadang-kadang masih ada. Gitu. Jadi kan selama di sini mungkin ada sesuatu yang dikeluhkan atau dibutuhkan Pak. Apa sih sebenarnya harapan panjenengan? Wah, jane nganu ya. Jane gitu loh Pak. Mengenai pelaksana atau yang ngaji itu Gusti Allah yang Maha tahu lah. Tapi kira-kira sebenarnya yang dibutuhkan apa sih Pak untuk lokasi setinggi ini gitu? Ya perjalanan untuk perjalanan yang lebih rumit ini mudah-mudahan ada solusi lah, ada jalan, dari pemerintah atau dari mana aja mudah-mudahan itulah yang dibutuhkan untuk itu jalan itu. Akses jalan yang harus dibenahi, harus dibangun, harus ditata. Ya, memang sangat luar biasa. Dan ini makam ini ada kalau saya Pak, kalau dari Juru Kunci itu kalau jalan itu kalau dibangun walaupun dapatnya dikit tapi harus yang kuat gitu loh Pak. Cor lah. Gitu. Biar itu enggak cepat rusak. Kena air digerojok rusak. Tapi cor lah istilahnya Pak. Iya. Nggih. Ini menempati berapa luas area, sekitar berapa Pak untuk makam ini? Ini sekitarnya 200, luasnya ini 250 kurang lah. 250 ya. Nah sekitar kanan kiri ini apakah punya ini hutan perhutani? Perhutani semua ya. Termasuk tanahnya juga mungkin juga perhutani juga. Perhutani, tapi sudah dibahkan. Ya. Seperti gini Pak, yang tanah yang di sini ini disebut tanah LDTI, tanah yang diperdekakan oleh pemerintah itu. Ada juga hutan yang sebelah sini itu hutan lindung 5 hektar. 5 hektar. Tapi juga di bawah situ ada makam-makam ya seperti sebelah inilah. Tapi untuk warga masyarakat. Untuk warga sini, ya. Dulu anak-anaknya ini kalau meninggal kan di bawah situ. Ini untuk khusus dari keraton yang di sini, di makam di sini. Bapak, untuk rencana ke depan, mungkin sebagai penutup, rencana ke depan ini kan tentunya akan diwariskan ke putra dan lain sebagainya, dan mungkin untuk ke depan mungkin ada hal-hal yang akan dikembangkan di sini Pak, mungkin dari segi wisata. Sebenarnya kita sudah ada Perda Desa Wisata Pak, Perda nomor 2 tahun 2019, dan itu memang memayung itu, dan ini memang kalau menurut saya Desa Wates Haji sudah selayaknya Pak ini mendaftarkan ini sebagai desa dan dukuh wisata, desa wisata terutama, sehingga nanti perhatian negara itu akan lebih Pak. Bagus. Nanti akan kita berikan masukan untuk itu. Karena setelah ter-SK-kan Pak, itu nanti perhatian pasti dapat. Ibaratnya dengan jenenge ra ono kok iki bantuane kemana nggak bisa Pak. Tapi ini sudah saya bikinkan yayasan Pak. Yayasan ya. Sudah dibikinkan yayasan, tapi belum dipasang banner-bannernya, belum dipasang. Yayasan. Yayasan apa namanya Pak? Makam yang Pangeran Benowo gitu. Gitu nih. Dan di sini teman-teman ada pembangunan masjid Pak ya. Di sebelah saya lihat juga belum bisa tercover, terlaksana dengan maksimal. Nah, ini apakah inisiasi panjenengan atau warga atau pengunjung Pak? Nah ini ada pengunjung yang membantu membelikan material-material itu gitu. Dan ditaruh di bawah sana, nanti saya naik kalau dibelikan herbal 1 kubik itu saya kalau naik itu saya bawa 7, bawa 6. Caranya piye lah sebenarnya tekan dhuwur gitu. Dan itu terus disusun bertahap. Tidak dikerjakan seketika. Bertahap. Dan ini masih sangat membutuhkan teman-teman, monggo kalau ada yang mau berhibah dan sebagainya atau beramal, ini masih sangat terbuka. Begitu Bapak, dari saya terima kasih, dan mungkin ada yang mau disampaikan ke pemirsa sebagai penutup juga salam jumpa kita, bagaimana terkait dengan pastikan ada wejangan-wejangan Pak. Tadi tak lihat itu di sana
asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi memang kita nggak boleh syirik juga Pak. Tapi di sana ada tambahan kalimat apa Pak tadi Pak di ujung itu? Yang slow syahadat yang slow sumelah itu. Nah itu maknanya pripun Pak niku Pak? Ya itu gini, kalau orang itu harusnya itu punya bukan kok itu istilahnya orang itu harus punya patokan utawa punya ilmu yang kalimat syahadat itu. Tetap menegakkan tetap itu 5 kalimat syahadat, okay. Dan saya lihat di sini sangat terbuka teman-teman, udaranya sangat sejuk, tapi lumayan lemuk lumayan Pak. Jadi harus bawa hutan ini ke sini, tapi dinginnya luar biasa, bagus, panoramanya sangat indah Pak, dan mudah-mudahan nanti ke depan menjadi kunjungan alternatif ya untuk wisata religi keluarga. Maksudnya Pak, ya, harapannya seperti itu dan mudah-mudahan juga semakin berkembang Pak, semakin berkembang dan berkembang. Makatan mungkin ada tambahan Pak? Ya, ini ada tambahan dari saya nih, dari Juru Kunci. Ya, mudah-mudahan pengunjung jangan malas kunjung ke sini. Ya, gitulah. Harus tetap semangat. Jangan malas kunjung sini, ya. Semangat dan pikirkan solusi, janjane ben rame dan ben meriah, ada apa dan bagaimana. Dan ini mungkin terbuka ya Pak ya. Ada kan ada yang mau bikin warung bisa juga ya Pak ya? Kayak bisa juga. Boleh ya, sebentar ya. Untuk meramaikan itu. Rembukan, tentunya rembukan dong. Kalau nyelonong ya orang. Tapi itu urusannya bukan sama saya. Sudah ada pengurus-pengurus yang organisasi. Dan saya nanti lihat ada struktural yang luar biasa di sini dan tak lihat memang bersih Pak, alhamdulillah bersih, rapi dan sebagainya. Ya, wajar lah kalau ada sana sini wajar gitu. Makatan Pak, terima kasih Pak Juru Kunci, dan harapan kami saya dan Pak Juru Kunci kalau ada salah kata mohon maaf dan tetap semangat, tetap monggo berkunjung ke makam Pangeran Benowo di Dukuh Morotoko, Desa Watesaji, Kecamatan Pucak Wangi, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Salam S3, sedulur Sugiarto, Selawase. Assalamualaikum.